Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya, Susani Litasari, mahasiswa Magister Pendidikan Sekolah Dasar Universitas Terbuka. Pada kesempatan diskusi sesi 11, mata kuliah MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Sekolah Dasar di berbagai negara, pada topik model pembelajaran terpadu, tematik, dan kurikulum merdeka. Model pembelajaran terpadu yang paling relevan dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah yang pertama, model connected, di mana menghubungkan konsep dari beberapa mata pelajaran yang relevan sehingga siswa dapat memahami materi dalam konteks yang lebih nyata dan aplikatif. Yang kedua, model hybrid, menggunakan pendekatan tematik dengan mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dalam satu tema yang sama, memungkinkan penyusunan modul yang efisien serta pembelajaran yang efektif. Dan yang ketiga, model integrated, menekankan penggabungan materi, keterampilan, dan sikap dari beberapa mata pelajaran berdasarkan prioritas kurikulum sehingga pembelajaran berjalan terpadu dan sinergis. Dan ketiganya banyak digunakan di sekolah dasar hingga menengah karena mendukung pendekatan tematik yang diutamakan oleh kurikulum nasional dan kurikulum merdeka. Tujuan utama pembelajaran tematik terpadu adalah mewujudkan suasana belajar aktif agar siswa mengembangkan potensi spiritual, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk diri, masyarakat, bangsa, serta negara. Fungsinya memberikan kemudahan bagi siswa dalam memahami konsep secara holistik melalui tema pemersatu, meningkatkan semangat belajar, serta menghubungkan pengetahuan antara mata pelajaran dengan pengalaman nyata. Landasan pembelajaran tematik terpadu mencakup Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses serta Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran bermakna. Landasan filosofis dan pedagogis didasari karakteristik SD, psikologi perkembangan siswa, serta prinsip belajar sambil bermain untuk mengakomodasi perbedaan kecerdasan, pengalaman, dan minat belajar. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik terpadu, yaitu berpusat pada siswa dengan pengalaman langsung atau learning by doing, serta bersifat luas, mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dalam satu tema untuk pemahaman mendalam, kontekstual dengan lingkungan sekitar, dari mudah ke sulit, serta menarik minat siswa. Rambu-rambu pembelajaran tematik terpadu yaitu tidak semua mata pelajaran harus disatukan, dipilih yang relevan, kemudian memungkinkan penggabungan kompetensi dasar lintas semester atau kelas, dan tema sesuai kurikulum, ketersediaan sumber belajar, dan peristiwa otentik. Tahapan pembelajaran tematik terpadu. Tahapan mencakup perencanaan, dalam hal ini pemilihan tema dan RPP, pelaksanaan, meliputi observasi, eksplorasi, elaborasi melalui pendidikan saintifik, dan penilaian berupa formatif dan sumatif holistik. Implementasi di kelas SD, saya melibatkan kegiatan lapangan tematik seperti pengamatan lingkungan untuk mengintegrasikan IPA, IPS, dan PKN sesuai kurikulum merdeka. Perbedaan utama antara kurikulum tematik, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka belajar adalah pada pendekatan, struktur kurikulum, serta otonomi daerah. Kurikulum 2013 mengadopsi pendekatan tematik terpadu yang relatif terstandarisasi dengan berbagai mata pelajaran terintegrasi dalam tema tertentu.
Sementara itu, kurikulum merdeka menekankan fleksibilitas dan kebebasan berkreasi bagi sekolah serta guru dalam menyusun pembelajaran sesuai kebutuhan dan konteks sosial. Dalam kurikulum merdeka, siswa diberi kebebasan memilih gaya belajar dan sumber belajar dengan capaian pembelajaran yang lebih longgar dan berfokus pada pengembangan kemampuan analisis, pemecahan masalah, serta literasi dan karakter. Sebaliknya, kurikulum 2013 lebih berorientasi pada penguasaan kompetensi dasar dengan pendekatan saintifik yang lebih sistematis. Di SD saya, SDN Negeri 1 Waikelang, implementasi kurikulum belajar sudah berjalan dengan tata kelola yang memberikan kemerdekaan guru dalam merancang pembelajaran tematik dengan eksplorasi yang kontekstual dan proyek-proyek sesuai kebutuhan siswa dan lingkungan sekitar. Di SD Negeri 1 Waikelang, implementasi kurikulum Merdeka Belajar sudah berjalan dengan tata kelola yang memberikan kemerdekaan guru dalam merancang pembelajaran tematik dengan eksplorasi yang kontekstual dan proyek-proyek sesuai kebutuhan siswa dan lingkungan sekitar. Kemudian, guru melibatkan siswa dalam pembelajaran aktif yang memadukan literasi, numerasi, dan karakter sehingga sesuai dengan filosofi kurikulum merdeka. Dengan pendekatan ini, di sekolah saya dapat mengakomodasi perbedaan kemampuan siswa melalui pembelajaran yang bersifat kolaboratif dan reflektif, serta menggunakan platform Merdeka Belajar sebagai sumber daya pendukung untuk mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan asesmen yang adaptif. Implementasi ini mendorong peningkatan kreativitas, kemandirian, dan kesiapan siswa menghadapi tantangan masa depan. Sekian dan terima kasih paparan pada kesempatan diskusi sesi 11 kali ini, dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.